Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day, and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini, gua bakalan cerita ya. Gua bakalan sharing tentang suatu hal yang menurut gua sangat underrated ya di dalam dunia trading ini, khususnya untuk orang-orang yang baru masuk ke dalam dunia trading ini. Bahkan untuk orang yang sudah lumayan lama berkecimpung dalam industri trading ini, tetapi mereka merasa bahwa mereka ini nggak ada progresnya sama sekali. Oke, ntar gue cek dulu. Udah nge-record belum? Oke, udah. Ya, jadi gue yakin kita ya sebagai trader pasti pernah mempertanyakan atau menggerutu tentang hal-hal yang gue tulis di sini. Oke, kenapa gue nggak profitable ya? Kenapa hasil backtest sama live trade gue jauh banget ya? Terus pas kalian trading, kalian menggerutu nih, ya kena stop loss. Padahal kalau sesuai sistem atau trading plan gue, tadi harusnya udah partial plus break even. Ya. Dan gue yakin masih banyak apa ya pertanyaan atau hal-hal lain di mana kalian menggerutu lainnya ya. Dan untuk pertanyaan yang gue tulis di sini atau gue contohkan di sini, kalau gue breakdown ya, kalau gue breakdown, menurut gue akar permasalahannya adalah pada suatu hal yang kita biasa sebut dengan disiplin. Oke. Jadi akar permasalahannya ini adalah kedisiplinan kita ya. Kok bisa? Nih coba gue breakdown satu persatu eh, pertanyaan yang udah gue tulis ini ya, yang sangat common dengan trader yang baru masuk atau bahkan yang udah cukup lama di dalam dunia industri trading. Cuman mereka merasa bahwa mereka ini tidak berprogres sama sekali, oke? Nah, untuk yang pertama, kenapa gue nggak profitable ya? Nah, gue balikin lagi ke kalian untuk pertanyaan ini. Kalian sudah mendalami suatu konsep belum? Sudah. Oke, kalau udah, kalian sudah backtest belum terhadap si konsep tersebut? Belum. Ya, kenapa? Males. Sulit. Ya, siapa yang bilang kalau industri ini gampang, bro? Ngerti ya? Kalau kalian nggak punya kedisiplinan, jangan harap kalian bisa sukses di dalam industri ini. Oke? Atau bahkan industri yang lainnya. Ya. Dan kalau kalian nggak tahu gimana cara berprogres dalam dunia ini, ya, gue udah pernah bikin video, nanti gue lupa judulnya apa, cuman ya nanti gue taruh linknya di deskripsi. Oke? Nah, contoh pertanyaan nomor satu ini, ya, akar permasalahannya adalah kedisiplinan. Karena lu tadi bilang males. Karena apa? Karena sulit nge-backtest dan lain sebagainya, memperdalam suatu konsep. Oke? Berarti kalian nggak disiplin. Ya, berarti kalian juga nggak sungguh-sungguh di dalam industri ini. Oke? Lanjut. Yang kedua, kenapa hasil backtest sama live trade gue jauh banget ya? Gue balikin lagi ke kalian. Kalian pada saat backtest, ya, pada saat backtest nih, ngelihat chart, ya, kalian ini bener-bener ngetes trading plan kalian berdasarkan chart di mana kalian nggak tahu pergerakan harganya, ya. Jadi ini misalkan suatu chart yang biasa kalian lihat nih di sini, yang kalian monitor sehari-hari buat trading biasanya. Terus kalian datang dengan sebuah konsep yang baru,
kalian merasa bahwa kalian udah mendalami, dan sekarang kalian backtest. Ya. Dan kalau kalian backtest di chart yang udah kalian, let's say sehari-hari ini kalian lihat, kalian kan kurang lebih udah tahu nih, pergerakan harganya akhir-akhir ini gimana. Ya, akhir-akhir ini gimana. Nah, kalau kalian backtest dengan chart atau pergerakan harga yang biasa kalian lihat sehari-hari, ya, dan kalian datang dengan suatu konsep yang baru dan mau nge-backtest chart ini, apakah kalian ini benar-benar mengikuti konsep baru kalian atau strategi baru kalian, atau ketika kalian backtest, ya, ketika kalian backtest, kalian ini karena misalkan pergerakan harga gini nih, set set set, aslinya begini. Nah, aslinya begini ya. Setelah itu, ini kalian backtest. Oke, kalian backtest misalkan lagi di sini nih harganya. Ini kan masih kurang pergerakan harga yang ini ya. Nah, pada saat kalian backtest, kalian lihat ini. Ya, tapi kalian ini udah tahu bahwa pergerakan selanjutnya tuh bakalan seperti ini chartnya. Ya, bakalan seperti itu, dan ketika kalian backtest dengan konsep atau strategi baru kalian, kalian ini nggak, sebenarnya misalkan kalian di sini nggak ada entry atau setup apapun ya, nggak ada setup apapun, tetapi ya kalian ini pengen ngebagus-bagusin hasil backtest kalian karena kalian udah tahu pergerakan harganya yang ada di sini. Ya, jadi di sini kalian nggak ada alasan sama sekali untuk masuk trade, bahkan sampai nge-manage trade-nya. Cuman kalian tetap masuk di sini tanpa ada dasar yang jelas berdasarkan trading plan atau strategi atau konsep kalian yang baru yang kalian tes. Ya. Nah, di sini kalau kalian melakukan ini, ya, dimana sebenarnya kalian nggak ada konfirmasi atau apapun di sini untuk entry trade, berarti apa? Sekali lagi, ya, akar permasalahannya adalah kedisiplinan. Ya, karena sebenarnya di sini lu nggak ada konfirmasi, lu nggak ada directional bias, lu nggak ada apa-apa, ya. Nih, di sini ya, nggak ada konfirmasi apapun, tapi lu tetap masuk. Konfirmasi di sini maksud gue konfirmasi atau entry trigger berdasarkan konsep lu yang baru. Tapi karena lu tahu pergerakan harganya itu bakalan seperti ini, ya, lu tetap masuk trade ini nih tanpa ada dasar konsep yang baru kalian. Ya. Dan sekali lagi, bro, berarti kalian nggak disiplin. Dan akar permasalahannya, ya ini, kedisiplinan kalian gimana? Gitu. Oke? Next. Yang ini nih. Ya, kena stop loss. Padahal kalau sesuai sistem atau trading plan gua, tadi harusnya udah partial nih. Harusnya udah take profit nih. Harusnya udah break even nih. Nah, kalau udah gini, ya, yang ketiga ini, ya, dimana sebenarnya gue sendiri bener-bener ngalamin ketiga hal ini ya. Jadi ini yang gue tulis karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau ketika atau apa ya, omongan gue ketika gue ini merasa bahwa gue ini tidak berprogres sama sekali. Ya, ini bener-bener terjadi dalam gue ya, berdasarkan pengalaman gue. Jadi ini gue tulis yang menurut gue pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue sangat biasa ya untuk trader yang baru masuk atau bahkan orang yang cukup lama dalam industri ini cuman tidak berprogres. Oke? Ya. Yang ketiga. Ya, kena stop loss. Padahal kalau sesuai sistem trading plan harusnya udah partial atau break even. Bentar cuy, ada azan. Bentar ya, pause dulu ya. Oke,
Lanjut ya, azannya udah selesai. Nah, untuk yang ketiga ini, ya, untuk yang ketiga ini, permasalahan yang ketiga ini kan udah jelas banget ya, bahwa kalian ini greedy dan nggak mengikuti trading plan kalian, ya. Kalau nggak mengikuti trading plan kalian, berarti apa? Berarti kalian tidak disiplin, udah jelas banget, oke? Atau bahkan ketika kalian seharusnya menunggu confirm, ya, misalkan begini, ntar ya, directional bias, setelah itu point of interest atau area of interest, setelah itu konfirmasi atau confirmation gitu aja. Nah, misalkan nih, contoh, kalian nge-trade nih, kalian trading, ya, kalian lihat chart begini misalkan. Nah, directional bias kalian itu udah ada, ya. Point of interest kalian itu udah ada, ya. Terus harga udah nyentuh point of interest kalian nih, misalkan di sini, ya. Misalkan di situ, nah harga udah nyentuh point of interest kalian. Kalian tinggal nunggu konfirmasi kan? Kalian harus nunggu konfirmasi ini untuk eksekusi trade-nya. Nah, misalkan ya si harga ini di sini terus ya nggak ada pergerakan sama sekali, ya kalian kan nungguin lama tuh. Kalian nungguin lama. Tapi nggak dapat konfirmasi sama sekali, harga di sini aja. Ya. Dan kalian karena udah terlalu lama ngeliat chart, ya, terus kalian bosen dan pengen langsung entry dan lain sebagainya, kalian ini entry di sini tanpa adanya konfirmasi, ya. Dan kalian tetap masuk trade gitu tanpa konfirmasi, ya. Dan kalau ketiga ini nggak lengkap, ya, nggak sesuai trading plan kalian, berarti kalian FOMO, fear of missing out. Oke, ya berarti apa? Berarti kalian nggak disiplin juga. Karena sebenarnya kalian udah ada trading plan, ya, kalian udah ada trading plan, cuman nggak sabar, ya. Terus, oke, directional bias ada, point of interest ada, cuman kalian harus ada konfirmasinya untuk entry trade ini. Misalkan berdasarkan trading plan kalian begitu. Tapi konfirmasinya nggak ada, kalian langsung entry. Ya, which means kalian apa? Ya kalian berarti nggak disiplin. Oke? Dan by the way, ya kalau kalian nggak ngerti apa yang gue omongin di sini, directional bias dan lain sebagainya, gue juga pernah bikin video tentang hal ini. Jadi gue juga bakal sekali lagi gue lupa judulnya apa. Oke, jadi gue bakal naruh linknya di deskripsi nanti. Oke, jadi untuk yang ketiga ini permasalahannya apa? Ya sama, disiplin juga. Berarti kalian nggak disiplin. Oke, kita hapus dulu. Ya. Jadi, ya, menurut gua aktivitas sehari-hari kita itu dapat mempengaruhi hasil atau progress trading, ya. Karena itu akan membantu kalian, ya, bahkan diri gua sendiri karena gua ngalamin ini, ya, untuk membandingkan atau mencerminkan tingkat kedisiplinan kalian, ya. Dan gua rasa ini pun nggak hanya berlaku kepada ini aja ya, kepada trading aja ya, bahkan bisnis yang secara general, kehidupan dan lain sebagainya itu bakal berpengaruh banget ya. Jadi sekarang seperti judulnya, gue akan ngebahas dulu nih, apakah kegiatan sehari-hari ini dapat mempengaruhi hasil atau progress trading dulu. Oke. Nah, sama kayak kehidupan sehari-hari ya. Selama kalian hidup ini, gue yakin kalian pernah mencoba untuk membuat atau mengikuti ya suatu schedule atau jadwal nih. Misalkan ya, misalkan
contoh aja ya, apa ya? Nih, misalkan olahraga 3 kali seminggu. Setelah itu apa ya? Baca buku misalkan. Baca buku 10 halaman. Nah, gini minimal 10 halaman. Halaman setiap hari. Apalagi ya? Satu lagi deh. Ehm, apa ya yang biasanya? Misalkan harus bangun jam 6 pagi misalkan. Setiap hari. Oke? Nah, misalkan contohnya ini nih. Ketika kalian ngebuat schedule ini, ya, mungkin untuk minggu pertama, ya, untuk awal-awalnya, mungkin kalian akan merasa mudah, bahkan sangat mudah ya, untuk menjalani schedule atau jadwal ini. Oke? Karena kalian ini mungkin termotivasi akan suatu hal, ya, misalkan, dan gue rasa itu motivasi, ya, itu. Kalian pasti termotivasi akan suatu hal, terus kalian membuat schedule ini untuk dilakukan secara rutin. Oke? Tapi, ya, gue yakin suatu saat pasti kalian akan meninggalkan schedule atau rutinitas ini. Ya, karena apa? Karena kalian udah merasa tidak termotivasi lagi, dan salah satunya juga kalian nggak disiplin. Oke? Dan kalau kita bandingkan schedule ini ya dengan, maksud gue si schedule ini dalam tingkat kedisiplinan ya. Kalau kita bandingkan tingkat kedisiplinan schedule ini sama trading plan kalian, ya, ini nggak ada apa-apanya loh. Ini nggak ada apa-apanya. Karena ini juga, maksud gue, ini kegiatan sehari-hari di mana ini primary ya. Dalam artian kalian juga tidak menggunakan emosi yang terlalu berlebih untuk menggunakan atau menjalankan schedule ini. Nggak kayak trading, misalkan trading plan. Kalian tahu nih, kalau kalian trading, kalian bisa ngasilin duit. Kalian punya trading plan, ya. Kalian punya trading plan karena, ya itu, mungkin kalian pengen cepat mendapatkan duit, atau kalian pengen cepat berprogres, dan pada akhirnya trading plan kalian itu nggak jalan. Oke? Nah, ini ya, kalau kalian ingin melatih kedisiplinan kalian ya dalam hal trading, kalian, menurut gua ya, ini sangat berefek dalam hal trading gua ya, secara apa ya, secara kedisiplinan ya. Jadi kalau kalian punya suatu rutinitas, ini akan ngebantu kalian banget gitu. Dalam artian ketika suatu saat kalian ini trading misalkan, ya, kalian udah biasa nih melakukan ini gitu. Terus kalian trading nih. Nah, di sini misalkan yang tadi gue sebut directional bias ada, setelah itu point of interest ada, konfirmasinya masih belum ada. Kalian mau FOMO nih di sini. Mau nge-sell FOMO. Ya. Tapi kalian ingat, wah, ini nih, gue harus ngejaga kedisiplinan gue. Karena kalau gue bandingin sama si schedule gue sehari-hari, ya, kalau gue bandingin sama schedule gue sehari-hari, kalau schedule gue ini nggak jalan, gue nggak bakal berprogres sama sekali nih. Schedule ini. Ya. Terus kalian ingat, berarti sama halnya dengan trading. Kalau di sini gue nggak disiplin, ya, berarti gue juga nggak akan berprogres kemanapun. Ya. Gue bakal stuck. Jadi, ini tuh refleksi, ya, menurut gue. Jadi, ini akan menjadi pengingat kalian untuk supaya tingkat kedisiplinan kalian di dalam dunia trading itu
meningkat karena kalian punya suatu hal untuk mencerminkan tingkat kedisiplinan kalian. Oke? Nah, gini deh. Misalkan gini, gue kasih contoh lagi misalkan. Misalkan kalian punya goals lah. Ya, kita setarain ya contohnya. Kalian juga di dalam dunia trading ini juga pengen kalian di dunia trading ini juga ada goals ya, mungkin untuk investasi atau apapun itu, untuk biar duitnya kalian bisa compound dan lain sebagainya. Nah, sekarang gue kasih contoh. Misalkan kalian pengen punya badan yang bagus, let's say. Contoh aja nih, contoh kalian punya goals, impian, kalau kalian ini pengen punya badan yang bagus. Let's say, contohnya, dalam seminggu, ini schedule kalian nih, gue harus olahraga 5 kali. Oke. Setelah itu gue harus rest atau tidur ya, istirahat. Seenggaknya 8 jam. Oke. Setelah itu apa lagi ya? Ntar. Nah, setelah itu misalkan gue harus makan makanan yang bernutrisi. Nah, oke. Nah, ini misalkan schedule kalian atau jadwal kalian, ya rutinitas kalian supaya bisa mencapai impian kalian, yaitu badan yang bagus. Oke. Ya, gitulah. Oke. Nah, kita samakan aja ini. Kita samakan schedule kalian, ya. Planning kalian badan bagus ini, ya, kita samakan dengan planning atau trading plan kalian. Ya. Jadi ini goals kalian nih, pengen punya badan bagus. Dan ketika kalian awal melakukan ini pasti akan enteng banget karena kalian itu top-topnya motivasi kalian ya. Kalian udah awal itu termotivasi banget gitu. Nah, setelah itu lama-kelamaan ya, ketika motivasi kalian ini udah memudar ya, itu kalian pasti akan melakukan suatu hal yang gak sesuai planning kalian ini. Oke? Dan ketika kalian ingat bahwa goals kalian ini adalah mempunyai badan yang bagus, ya, ketika kalian mau melakukan suatu hal yang gak sesuai planning ini, kalian pasti akan berpikir nih, wah, gue kalau nggak disiplin, gue nggak bakal bisa dapet nih badan bagus. Nah, dan dari situ, ketika kalian berpikir di situ, kalian punya dua pilihan, yaitu untuk terus disiplin dan pada akhirnya mencapai atau berprogres ya, seenggaknya untuk mencapai impian kalian badan bagus ini ya, atau kalian udah nggak disiplin lagi dan nggak membuat progres sama sekali ya. Dan kalau kita bandingkan disiplin dalam hal trading ya, ini tuh gue rasa sangat gampang banget ya memperbandingkannya. Lo anggap aja ini trading plan lo ya, lo anggap ini trading plan lo, tapi ini cuman goals lo dalam kehidupan lo ya, secara fisik lo ya. Terus misalkan kalian punya itu tadi trading plan kalian, directional bias, point of interest, area of interest, setelah itu confirm ya. Ketika kalian akan trading ya, kalian misalkan biasa melakukan ini nih, kalian biasa melakukan ini
setiap hari, setiap minggunya, karena ini schedule per minggu ya mungkin. Nah, ini tadi seperti yang gue bilang, ketika kalian akan melakukan suatu hal yang tidak sesuai planning, kalian akan berpikiran, wah ini kalau gue nggak disiplin di sini, ya, gue nggak bakalan mencapai yang namanya goals gue, yaitu badan bagus. Oke. Nah, sama halnya, ketika kalian biasanya melakukan hal ini akan merefleksikan atau mencerminkan ya, ketika kalian trading. Dalam artian ketika kalian trading nih, nah, kalian mau FOMO nih, misalkan directional bias ada, point of interest ada, tapi konfirmasi nggak ada. Nah, di sini karena kalian biasa disiplin dalam schedule sehari-hari kalian, ya, kalian bisa menyamakan gitu, kalian bisa mencerminkan. Nah, wah, sama kayak schedule gue sehari-hari nih, ya, kan ini sama-sama goals ya, ini sama-sama goals, ini goals, dan ini goals kalian juga. Kalian pengen profitable di dalam dunia trading, dan kalian juga pengen punya badan yang bagus, ya. Dan ketika kalian di dalam chart ini, ya, ketika kalian mau trading, nggak directional bias ada, oke, point of interest ada, oke, tapi kalian nggak ada konfirmasi dan kalian mau FOMO di sini, padahal nggak ada konfirmasi kalian pengen nge-sell, ya, kalian bakal inget nih, wah, berarti ini sama kayak schedule gue sehari-hari, ya. Kalau gue nggak disiplin untuk nungguin konfirmasi gue, ya, di jangka panjangnya, ya, gue nggak bakalan berprogres sama sekali. Oke, jadi gimana ya ngomongnya? Kegiatan sehari-hari ini bakal berefek banget ke kalian. Jadi ya menurut gue aktivitas sehari-hari itu dapat mempengaruhi hasil atau progres trading, ya, karena itu bisa ngebuat kalian apa ya, bakal ngebantu kalian gitu untuk membandingkan atau mencerminkan tingkat kedisiplinan kalian. Dan gue rasa ini ya, seperti yang gue bilang tadi, gue rasa ini pun gak hanya berlaku kepada industri ini doang, ya, industri trading doang. Gue rasa ini berlaku kepada semua bisnis, atau bahkan semua hal dalam kehidupan lah, ya, di dalam semua hal dalam kehidupan, ya. Dan gue rasa kalau kalian ingin mencapai sesuatu tingkat kesuksesan, ya, dalam suatu hal apapun itu, ya, gue rasa kalian juga akan memerlukan suatu tingkat kedisiplinan ini, ya. Jadi ya itu aja sih pembahasan gue. Dan ya, menurut gue rutinitas sehari-hari sangat mempengaruhi kalian dalam pengambilan keputusan, ya. Bukan seperti yang gue bilang tadi, ini gue ulang berkali-kali, ya, nggak cuma dalam industri trading doang, dalam hal apapun. Okay, so yeah, thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace. Good luck, boys.